Pernah nggak sih Anda lihat angka-angka bisnis Anda dan merasa, ada yang aneh? Rasanya nggak pas. Nah, hari ini kita akan membongkar sebuah jebakan akuntansi yang sering banget nggak disadari, di mana banyak perusahaan tanpa sadar menjalankan bisnisnya pakai dua set laporan keuangan yang saling bertentangan. Coba kita mulai dengan satu pertanyaan penting ini. Apakah Anda benar-benar yakin kalau angka-angka yang Anda pakai untuk mengambil keputusan strategis itu betul-betul mencerminkan apa yang terjadi di lapangan? Nah, ini dia nih akar masalahnya. Banyak sekali loh perusahaan yang akhirnya jatuh ke perangkap yang sama. Mereka punya niat baik, mau ambil keputusan yang tepat, tapi sayangnya pakai angka yang salah. Angka yang sebenarnya didesain untuk tujuan lain. Ini kelihatannya sepele, tapi dampaknya bisa fatal. Oke, mari kita bedah lebih dalam ya. Masalah ini tuh seringkali berawal dari satu hal. Akuntansi manajemen itu sering dianggap kayak anak tirinya akuntansi keuangan. Fokus utama perusahaan, ya laporan buat pihak luar, buat investor, buat pajak. Titik. Dan disinilah sumber dari banyak sekali keputusan bisnis yang keliru. Ketika seorang manajer mencoba pakai data yang udah disiapin buat investor atau kantor pajak untuk membuat keputusan internal, misalnya nentuin harga jual atau menganalisis produk mana yang paling untung, hasilnya bisa sangat-sangat menyesatkan. Jadi solusinya gimana dong? Jawabannya ada di pemahaman kita bahwa sebetulnya ada dua dunia akuntansi yang benar-benar berbeda. Masing-masing punya tujuan dan aturan mainnya sendiri. Yuk, kita bedah satu persatu. Nah, coba lihat perbandingan ini. Ini jelas banget. Akuntansi keuangan itu ibarat rapor kita yang dibagikan ke publik. Sifatnya formal, kaku, melihat ke belakang, dan aturannya ketat banget buat dilihat orang luar. Nah, sebaliknya, akuntansi manajemen itu kayak personal fitness tracker kita. Sifatnya fleksibel, fokus ke masa depan, dan dirancang khusus buat ngebantu kita, orang dalam, membuat keputusan yang lebih baik. Beda banget kan? Dan inilah produk-produk dari akuntansi keuangan. Semuanya laporan yang sangat terstandarisasi. Tujuannya cuma satu, kasih gambaran umum ke dunia luar. Laporan ini nggak didesain buat ngasih detail operasional sehari-hari yang Anda butuhkan sebagai manajer. Sekarang, mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa sih kita nggak bisa pakai satu sistem akuntansi keuangan yang udah rapi itu aja buat semuanya? Kenapa harus repot-repot memisahkan? Well, ada 4 alasan mendasar kenapa itu nggak akan berhasil. Pertama, cakupannya terlalu luas, cuma lihat perusahaan secara keseluruhan. Kedua, waktunya terlalu lambat. Manajer butuh data sekarang, bukan laporan bulan lalu. Ketiga, orientasinya salah. Fokusnya ke masa lalu, padahal keputusan itu tentang masa depan. Dan yang keempat, ini yang paling krusial. Asumsi biayanya beda total. Sistem ini dirancang untuk membebankan semua biaya produksi ke produk, yang justru bisa mengaburkan profitabilitas yang sebenarnya. Ini dia kuncinya. Sistem akuntansi keuangan itu penuh dengan yang namanya sunk cost atau biaya hangus. Ini adalah biaya yang udah terjadi, udah lewat. Dari sudut pandang pengambilan keputusan, biaya ini sama sekali nggak relevan. Nggak ada gunanya dilihatin lagi. Keputusan yang baik itu selalu bergantung pada apa yang akan terjadi, bukan apa yang telah terjadi. Sekarang, kita masuk ke konsekuensi paling nyata dari masalah ini, yaitu bagaimana sistem tunggal ini bisa menciptakan sebuah ilusi seolah-olah kita tahu biaya produk kita secara akurat. Ini adalah area di mana banyak banget manajer yang terpeleset. Biang keroknya itu ada di biaya overhead, biaya-biaya kayak sewa pabrik, gaji manajer, listrik, yang nggak bisa dilacak langsung ke satu produk. Akuntansi keuangan punya cara untuk menangani ini, yaitu dengan mengalokasikan atau gampangnya membagi-bagi rata biaya ini ke setiap produk. Nah, proses alokasi inilah yang sangat berbahaya buat pengambilan keputusan. Jadi gini, sejarahnya tuh sistem akuntansi biaya tradisional itu dibuat cuma untuk satu tujuan utama, namanya inventory costing. Tujuannya cuma buat ngebagi biaya produksi antara barang yang sudah laku terjual sama barang yang masih di gudang. Kenapa? Ya biar laporan keuangan bisa disusun sesuai aturan. Sistem ini dari awal nggak pernah dirancang buat ngasih tahu Anda berapa sih biaya sebenarnya untuk bikin satu unit produk. Nah, disinilah ilusi itu tercipta. Karena untuk membebankan biaya overhead ke produk, akuntan harus melakukan alokasi. Dan proses ini pada dasarnya, ya sifatnya arbitrer atau sewenang-wenang. Nggak ada satupun cara yang bisa dibilang paling benar secara matematis untuk melakukannya. Dan tabel ini nunjukin betapa berbahayanya ilusi tadi. Coba perhatiin baik-baik, kalau kita alokasikan overhead pakai dasar jam kerja, produk B kelihatannya rugi. Keputusan logisnya, mungkin kita harus hentikan produksi produk B kan?
Tapi tunggu dulu, kalau kita ganti dasarnya pakai jam mesin, metode yang sama-sama valid, hasilnya jungkir balik 180 derajat. Tiba-tiba malah produk A yang kelihatannya rugi. Ini adalah bukti telak. Angka biaya produk yang Anda lihat di laporan itu bisa jadi cuma angka fiktif yang sama sekali nggak bisa diandalkan untuk mengambil keputusan. Oke, terus gimana dong? Kuncinya adalah kita harus memegang satu konsep yang sangat kuat, yang bisa menyelesaikan dilema ini. Nah, ini dia mantranya. Ucapkan bareng-bareng, biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Artinya, nggak ada satu angka biaya pun yang benar untuk semua situasi. Untuk tujuan yang berbeda, kita butuh cara melihat biaya yang berbeda pula. Jadi biar gampang ya, ini dia kesimpulannya. Untuk laporan keuangan eksternal, kita pakai pengelompokan biaya produk dan biaya periode. Itu aturan mainnya. Tapi, untuk keputusan internal, untuk analisis, pengelompokan yang jauh lebih sakti adalah biaya tetap dan biaya variabel. Klasifikasi ini memungkinkan kita untuk benar-benar paham perilaku biaya dan bikin analisis gimana kalau dengan jauh lebih akurat. Jadi, lain kali Anda melihat sebuah laporan biaya, jangan langsung diterima begitu saja. Berhenti sejenak dan tanyakan, tunggu, angka ini asalnya dari mana? Dan apakah ini angka yang tepat untuk keputusan yang mau saya buat sekarang? Mengajukan pertanyaan sederhana itu adalah langkah pertama Anda untuk keluar dari jebakan akuntansi dan mulai membuat keputusan yang benar-benar cerdas.